Persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, dengan B sama dengan N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Dan untuk yang A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Untuk yang selanjutnya yaitu koefisien relasi dan koefisien determinasi. Untuk apa sih koefisien relasi dan koefisien determinasi itu? Mereka digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau pengaruh antar variabel bebas dan terikat. Untuk yang koefisien relasi dilambangkan dengan huruf R kecil yang rumusnya N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI per akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikalikan N kali YI kuadrat kurangi sigma YI dikuadratkan. Nah, untuk yang koefisien determinasi itu rumusnya R besar sama dengan R kuadrat atau koefisien relasi dikuadratkan. Makna koefisien relasi ada 5. Yang pertama, hubungan sangat kuat, hubungan moderat, hubungan lemah, dan hubungan sangat lemah. Untuk syarat-syaratnya bisa dilihat di video ini. Nah, untuk yang makna koefisien determinasi itu yaitu inverse dari koefisien determinasi yang merupakan besaran pengaruh dari faktor lain. Rumusnya IR sama dengan 1 dikurangi R besar atau 1 dikurangi dengan koefisien determinasi. Inilah data-datanya dari minggu pertama sampai minggu ke-15. Di sini, kami memiliki kasus yang akan dianalisis. Kami akan memprediksi mengenai pengaruh penurunan berat badan saudari kami, Nusa Awanora Akasih, berdasarkan kalori yang ia konsumsi dengan melakukan diet intermittent fasting dan cutting selama 15 minggu. Berdasarkan hasil data progres penurunan berat badan Nusa Awanora Akasih selama 15 minggu terkait beberapa variabel yang memenuhi, diantaranya X adalah berat badan dan Y adalah kalori yang ia konsumsi saat diet. Setelah kita susun data kasusnya, sekarang waktunya kita analisis untuk mencari persamaan regresi liniernya. Untuk data yang pertama, kita cari dulu XI YI-nya, XI kuadrat, dan YI kuadrat. Data pertama XI YI-nya 24.000, XI kuadratnya 3.600, YI kuadratnya 160.000. Nah, bisa diteruskan sendiri ya sampai data ke-15. Setelah itu, kita jumlahkan untuk masing-masing kolomnya. Untuk nilai X, kita jumlahkan menjadi 823. Untuk nilai Y, 6.610. Untuk nilai XI YI-nya, 362.300. Untuk XI kuadratnya 45.247 dan untuk YI kuadratnya 2.981.300. Setelah itu, untuk mencari nilai rata-rata dari X dan Y adalah untuk yang pertama X rata-rata sama dengan
sigma XI dibagi dengan N. Dan untuk yang Y rata-rata sama dengan sigma YI dibagi dengan N. Hasilnya 54,86666667. Dan untuk yang Y 440,66667. Persamaan garis yang mewakili titik-titik data adalah Y sama dengan A plus BX, dengan B sama dengan rumus yang sudah kita jelaskan tadi. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung dalam persamaan ini. Hasilnya negatif 4,018895,349. Sedangkan untuk mencari nilai A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Hasilnya 661,1700581. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 661,1700581 minus 4,018895,349X. Analisis yang kedua yaitu mencari koefisien relasi dan koefisien determinasi. Untuk yang pertama, koefisien relasi. R sama dengan N kali sigma XI-YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi akar N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikalikan N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Maka hasilnya negatif 0,147077464. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien relasi antar variabel X dan variabel Y sebesar negatif 0,147077464 yang berarti hubungannya sangat lemah. Setelah itu, kita lanjut ke koefisien determinasi. Rumusnya R besar sama dengan R kecil dikuadratkan, di mana R kecil itu adalah koefisien relasi yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,02163178. Nah, selanjutnya kita cari pengaruhnya dengan rumus inverse dari koefisien determinasi. Rumusnya 1 dikurangi dengan R atau koefisien determinasi sama dengan 1 dikurangi 0,02163178 sama dengan 0,97836822. Tingkat koefisien determinasi sebesar 2,16%, sedangkan sisanya 97,84%. Di mana 97,84% itu dipengaruhi oleh faktor lain selain dari diet kalori. Misalnya olahraga, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Dan untuk analisis yang terakhir yaitu prediksi. Jika Lusa Awanora Ahkasih ingin mendapatkan berat badan 51 kg, maka berapa kalori yang akan ia konsumsi? Jadi, tinggal kita masukkan saja pada persamaan yang sudah didapat. Y sama dengan 661,1700581 dikurangi 4,018895,349 kali X. Nah, X di sini kita isi dengan 51 karena berat badan dilambangkan dengan huruf X. Jadi, hasil akhirnya 456,206,3953 itu kalori yang harus dikonsumsi Lusa agar ia memiliki berat badan 51 kg. Nah, setelah kita melakukan perhitungan manual tadi,
Sekarang kita beralih untuk membuat kode programnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Microsoft Excel, dan yang kedua, software MATLAB R2016A. Sumber datanya diambil dari Saudari Lusa Awanora Ahkasih dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode dokumentasi data. Pengumpulan data tersebut berasal dari aplikasi MyFitnessPal dari tanggal 26 Juli 2019. Nah, ini penganalisaan datanya. Jadi, file Excel yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke sini. Isinya itu tabel kasus. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus-rumusnya, rumus regresi linearnya. Ada juga rumus koefisien relasi, koefisien determinasi, dan inverse koefisien determinasi. Coba kita run ya. Nah, di sini keluar hasil-hasilnya. Ini hasilnya sama kayak perhitungan manual yang tadi. Ini muncul persamaan regresi linear sama dengan Y sama dengan 661,1701 plus negatif 4,0189 kali X. Dan ini kita masukkan prediksinya. Prediksinya berarti 51. Nah, jika berat badannya 51, maka kalori yang harus dikonsumsi yakni sebesar 456,2064. Dan ini gambar plotnya. Ini kenapa kok ada merah-merahnya? Karena prediksinya itu cuma 1. Jadi, iya ini sendiri. Dan kalau yang warna biru itu hasil dari data yang lama atau data kasus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.